pemeriksaan fisik. Hari pertama kelahiran bayi sangat penting. Banyak perubahan terjadinya pada bayi dan menyesuaikan diri dari kehidupan di dalam rahim, kehidupan di luar rahim. Pemeriksaan BBL bertujuan untuk mengetahui sedini mungkin jika terjadi kelainan pada bayi. Risiko terbesar kematian BBL terjadi pada 24 jam pertama kehidupan, sehingga jika bayi lahir di fasilitas kesehatan sangat dianjurkan untuk tetap tinggal di fasilitas kesehatan selama 24 jam pertama. Waktu pemeriksaan bayi baru lahir. Setelah lahir, saat bayi stabil, sebelum 6 jam. Pada usia 6 sampai 48 jam, kunjungan neonatal 1. Pada usia 3 sampai 7 hari, kunjungan neonatal 2. Pada usia 8 sampai 28 hari, kunjungan neonatal 3. Selanjutnya, alat yang digunakan untuk memeriksa. Lampu yang berfungsi untuk penerangan dan memberikan kehangatan. Air bersih, sabun, handuk kering. Sarung tangan bersih, kain bersih, stetoskop, jam dengan jarum detik, termometer, timbangan bayi, pengukuran panjang bayi, pengukuran lingkar kepala. Tempat pemeriksaan dilakukan di tempat yang datar, rata, bersih, kering, hangat, dan terang. Selanjutnya, persiapan diri. Sebelum memeriksa bayi, cucilah tangan dengan sabun dan air bersih mengalir. Kemudian, keringkan dengan lap bersih dan kering atau dinginkan. Jangan menyentuh bayi jika tangan Anda masih basah dan dingin. Gunakan sarung tangan jika tangan menyentuh bagian tubuh yang ada darah seperti tali pusat atau memasukkan tangan ke dalam mulut bayi. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir setelah pemeriksaan, kemudian keringkan. Untuk menjaga bayi tetap hangat, tidak perlu menelanjangi bayi bulat-bulat pada setiap tahap pemeriksaan. Buka hanya bagian yang akan diperiksa atau diamati dalam waktu singkat untuk mencegah kehilangan panas. Selanjutnya, langkah-langkah pemeriksaan anamnesis. Tanyakan pada ibu dan atau keluarga tentang masalah kesehatan pada ibu. 1. Keluhan tentang bayinya. 2. Pemeriksaan ibu yang mungkin berdampak pada bayi, seperti TBC, demam, atau persalinan (APD). Kurang lebih dari 18 jam, hepatitis B atau C, sifilis, HIV, atau AIDS, penggunaan obat. 3. Cara, waktu, tempat bersalin, kondisi bayi saat lahir, langsung menangis atau tidak, dan tindakan yang diberikan pada bayi jika ada. 4. Warna air ketuban. 5. Riwayat bayi buang air kecil dan besar. 6. Frekuensi bayi menyusu dan kemampuan menghisap. Selanjutnya, pemeriksaan fisik yang dilakukan. 1. Lihat postur, tonus, dan aktivitas. 2. Lihat kulit. 3. Hitung pernapasan dan lihat tarikan dinding dada ke dalam ketika bayi sedang tidak menangis. Keadaan normal, posisi tungkai dan lengan fleksi. Bayi sehat akan bergerak aktif. Wajah, bibir, dan selaput lendir dada harus berwarna merah muda tanpa adanya kemerahan atau bisu. Frekuensi napas normal 40 sampai 60 kali per menit. Tidak ada tarikan dinding dada ke dalam yang kuat. 4. Denyut jantung dengan meletakkan stetoskop di dada kiri setinggi apex cordis. 5. Lakukan pengukuran suhu tidak dengan termometer. 6. Lihat dan raba bagian kepala. Keadaan normal. Frekuensi denyut jantung normal 120 sampai 160 kali per menit. Suhu normal adalah 36,5 sampai 37,5 Celcius. Bentuk kepala terkadang asimetris karena menyesuaikan pada saat proses persalinan, umumnya hilang dalam 48 jam. Ubun-ubun besar, rata atau tidak membojol, sedikit membojol saat bayi menangis.
tarik pusat. 10. Lihat punggung dan raba tulang belakang. 11. Lihat ekstremitas. 12. Lihat lubang anus. Hindari memasukkan alat atau jari dalam memeriksa anus. Tanyakan pada ibu apakah bayi sudah buang air besar. 14. Timbang bayi. Timbang bayi dengan menggunakan selimut, hasil dikurangi selimut. 15. Mengukur panjang dan lingkar kepala bayi. Selanjutnya pemberian vitamin K pada BBL dan pemberian salep mata. Setiap bayi baru lahir perlu mendapatkan vitamin K lewat suntikan. Manfaat vitamin K ini adalah membantu proses pembekuan darah dan mencegah perdarahan yang bisa terjadi pada bayi. Bayi yang baru lahir memiliki jumlah vitamin K sangat sedikit dalam tubuh mereka, padahal vitamin K dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Itulah sebabnya bayi yang kekurangan vitamin K rentan mengalami perdarahan. Jika tidak dicegah, kondisi ini dapat membahayakan bayi. Pemberian vitamin K bisa dilakukan dengan cara lain, yaitu meneteskan suplemen vitamin K dalam bentuk obat tetes. Akan tetapi, penyerapannya kurang baik jika dibandingkan dengan vitamin K yang diberikan lewat suntikan. Oleh karena itu, sejauh ini pemberian vitamin K pada bayi baru lahir yang paling umum dilakukan adalah melalui suntikan. Salep atau tetes mata untuk mencegah infeksi mata diberikan segera setelah proses IMD dan bayi selesai menyusu. Sebaiknya 1 jam setelah lahir. Pencegah infeksi mata dianjurkan menggunakan salep mata antibiotik